Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Anissa Putri dengan NIM 20016152 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara itu sendiri digunakan sebagai keputusan, pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan keputusan, kebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun di seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan dan nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi, pengertian secara umum wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudera Hindia dan Pasifik. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Sementara, pengertian wawasan Nusantara menurut dokumen ketetapan MPR tahun 1999 menyatakan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang atau sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa serta mengutamakan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara memiliki dua tujuan utama, di antaranya yang pertama, tujuan wawasan Nusantara ke luar dan tujuan wawasan Nusantara ke dalam. Yang pertama, tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun yang dalam negeri. Yang kedua, tujuan wawasan Nusantara ke dalam adalah mencapainya kepentingan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik kehidupan aspek alamiah maupun aspek sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkalisa Sofia Marani, NIM 20016132, akan melanjutkan materi topik pertama, yaitu urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan, juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, seluruh dan terpadu. Maka untuk menjamin agar kesatuan Indonesia selalu terpelihara, bangsa Indonesia melahirkan wawasan Nusantara. Pandangan itu adalah satu konsepsi geopolitik dan geostrategi yang menyatakan bahwa Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya, beserta seluruh pendukungnya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, wadah ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa beserta menjadi modal dan memiliki bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama
Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan suatu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia seharusnya merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Selanjutnya, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Selanjutnya, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan pada kepentingan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engel Mutiara Zahari Putri dengan NIM 20032014 dari program studi biologi kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan dari perlunya wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara berperan sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu dalam memastikan setiap kebijaksanaan dan perbuatan. Hal tersebut sangat berguna untuk penyelenggaraan negara baik di pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa dan negara, serta menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revisi Ardila dengan NIM 20033093 dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai alasan pentingnya wawasan Nusantara. Yang pertama, untuk menumbuhkan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa dan negara. Yang kedua, untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Yang ketiga, untuk menumbuhkan persepsi atau cara pandang yang sama bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, dengan adanya cara pandang yang sama, maka akan memudahkan kita untuk mencapai cita-cita nasional. Perkenalkan, saya Laura Miftahul Khairat dan saya akan menjelaskan materi tentang sumber historis dan sumber sosiologis wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula ketika Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada teritorial ZEE atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat. Guna memperkuat kedaulatan atas wilayah negara tersebut, dibentuklah undang-undang sebagai penjabarannya. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Tak hanya melalui peraturan perundang-undangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ini ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957. Namun, seiring tuntutan perkembangan, konsepsi wilayah wawasan Nusantara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Sebagaimana dalam urusan GBHN 1998 dikatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Hal di atas, keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang membelah bangsa Indonesia
telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad-tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan, yakni bangsa Indonesia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Syofina Nasution dengan NIM 2003-1048. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai politik wawasan Nusantara. Makna wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia mengandung arti cara pandang dan pengetahuan. Makna wawasan Nusantara ini dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional. Sebagai kesatuan politik, wawasan Nusantara mengandung makna yang pertama, kebulatan wilayah nasional beserta kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik rakyat bersama. 2. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. 3. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu nasib dan mencapai cita-cita bangsa. Dan keempat, Pancasila sebagai satu-satunya falsafah ideologi negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Adapun fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman motivasi, dorongan dan rambu-rambu untuk memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggara negara, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, wawasan Nusantara ini memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan nasional, tujuan keluar, dan tujuan ke dalam. Tujuan wawasan Nusantara secara nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan tujuan wawasan Nusantara keluar ialah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Yang terakhir ialah tujuan wawasan Nusantara ke dalam, ialah menjamin persatuan dan kesatuan dari segala aspek kehidupan, baik nasional, alamiah, maupun aspek sosial. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going down, the sky